Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Epka Halid dengan NIM 2311102443071 ingin mempresentasikan tentang topik B dari tugas perbaikan nilai struktur baja. Adapun topik B yaitu perhitungan detail dan pengecekan kapasitas profil elemen struktur baja terhadap gaya aksial, geser, lentur, serta visualisasi rasio kapasitas. Pada bagian ini saya akan menjelaskan proses desain cek atau pemeriksaan kekuatan elemen struktur baja menggunakan software ETABS. Setelah proses pemodelan struktur, pemberian material, penentuan profil baja, input pembebanan, kombinasi beban, dan proses running analysis selesai dilakukan. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi apakah seluruh elemen struktur tersebut sudah mampu menahan gaya-gaya dalam yang bekerja. Pemeriksaan ini sangat penting karena walaupun analisis struktur itu sudah selesai, suatu profil belum tentu memenuhi persyaratan kekuatan apabila kapasitasnya lebih kecil dibandingkan gaya yang diterima. Pada penelitian ini, proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar ISC 36016 menggunakan metode Load and Resistance Factor Design atau LRFD. Sedangkan pembebanan mengacu pada SNI 1727/2020. Adapun profil baja yang digunakan, sebelum membahas hasil pengecekan kapasitas, saya akan menjelaskan profil baja yang digunakan. Material yang dipakai adalah adalah baja mutu 41 dengan modulus elastisitas 200.000 MPa dengan FV 250 MPa dan FU 410 MPa. Sedangkan profil yang digunakan berupa double channel. Untuk batang atas dan batang bawah digunakan double channel 400x110. Sedangkan batang diagonal dan vertikal menggunakan double channel 300x90. Pemilihan profil tersebut dilakukan berdasarkan besar gaya yang diterima oleh masing-masing batang sehingga penggunaan material menjadi lebih efisien. Setelah proses analisis selesai, ETABS menghasilkan seluruh gaya dalam yang bekerja pada setiap elemen struktur. Gaya dalam meliputi gaya aksial, gaya geser, momen lentur, torsi, dan deformasi. Seluruh gaya tersebut nantinya dibandingkan dengan kapasitas penampang baja. Selanjutnya, pemeriksaan gaya aksial. Tahap pertama adalah pemeriksaan gaya aksial. Gaya aksial merupakan gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu batang. Pada struktur rangka baja, gaya aksial merupakan gaya yang paling dominan karena sebagian besar batang bekerja sebagai batang tarik maupun batang tekan. Pada hasil analisis ETABS diperoleh bahwa gaya aksial terbesar terjadi pada batang D2 sebesar 3.619.945 Newton, sedangkan kapasitas tekan profil tersebut adalah 3.844.727 Newton. Karena nilai kapasitas masih lebih besar dibandingkan gaya yang bekerja, maka batang D2 dinyatakan aman terhadap gaya tekan. Jika dibandingkan kapasitas 3.844.727 Newton, sedangkan gaya yang diterima hanya 3.619.000 sekian. Artinya masih terdapat cadangan kapasitas sekitar 224.782 Newton. Cadangan kapasitas ini yang menunjukkan bahwa profil tersebut belum mencapai kondisi gagal. Selanjutnya, pemeriksaan gaya geser.
Gaya geser merupakan gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu batang. Pada hasil analisis etaps, diagram gaya geser menunjukkan bahwa gaya geser terbesar berada di sekitar daerah perletakan. Nilai gaya geser maksimum sebesar 12.519 Newton, sedangkan kapasitas geser profil jauh lebih besar. Sebagai contoh, pada profil double channel 400 kali 110, kapasitas geser mayor mencapai 1.500.000 Newton. Jika dibandingkan dengan 12.519 Newton dibanding dengan 1.500.000 Newton, maka gaya geser yang bekerja hanya kurang dari 1% kapasitas profil. Artinya elemen tersebut sangat aman terhadap kegagalan geser. Selanjutnya, momen lentur. Pemeriksaan momen lentur. Selain gaya aksial dan geser, etap juga menghitung momen lentur. Momen lentur terjadi akibat pembebanan transversal terhadap elemen. Pada batang D2 diperoleh bahwa momen yang bekerja hampir nol sehingga pengaruh lentur sangat kecil. Walaupun demikian, etaps tetap melakukan pemeriksaan kapasitas lentur menggunakan kapasitas nominal penampang. Untuk sumbu mayor diperoleh kapasitas lentur sebesar 549.043.200 Newton meter. Sedangkan momen yang bekerja sangat kecil sehingga kontribusi momen tersebut terhadap rasio kapasitas hanya sekitar 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa elemen tersebut lebih didominasi oleh gaya aksial dibandingkan momen lentur. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelangsingan. Selain kuat terhadap beban, suatu batang juga harus aman terhadap tekuk. Oleh karena itu, etaps menghitung nilai kelangsingan dan atau slenderness ratio. Pada batang D2 diperoleh KL per L mayor sama dengan 9,46, KL per L minor sama dengan 30,71. Menurut ketentuan AISC, nilai maksimum adalah 200. Karena kedua nilai tersebut jauh lebih kecil dari batas maksimum, maka batang tidak mengalami resiko tekuk. Selanjutnya adalah perhitungan demand capacity ratio. Setelah seluruh gaya diperiksa, etaps menghitung demand capacity ratio atau D/C. Persamaan yang digunakan adalah D/C sama dengan PR per PC 8/9 dikali MR33 per MC33, 8/9 dikali MR22 MC22. Pada batang D2 diperoleh PR per PC sama dengan 0,942. Sedangkan kontribusi momen sama dengan 0,007. Sehingga D/C sama dengan 0,942 dan 0,007 sama dengan 0,949. Nilai inilah yang muncul pada tampilan stress ratio etaps. Selanjutnya adalah interpretasi rasio kapasitas. Dalam etaps berlaku ketentuan sebagai berikut. Jika D/C lebih kecil dari 1, profil dinyatakan aman. Jika sama dengan 1, profil berada tepat pada kapasitas maksimum. Sedangkan apabila lebih besar dari 1, profil dinyatakan gagal dan harus diperbesar. Pada penelitian ini, seluruh batang memiliki rasio antara 0,021 hingga 0,949. Karena seluruh nilai masih lebih kecil dari 1, maka seluruh elemen struktur memenuhi syarat persyaratan desain.
Selanjutnya, penjelasan visualisasi warna etaps. Etaps tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga memberikan visualisasi warna. Visualisasi warna ini mempermudah engineer mengetahui elemen yang paling kritis. Interpretasi warnanya kayak seperti ini. Warna biru itu menunjukkan elemen menerima beban yang sangat kecil. Warna hijau menunjukkan elemen masih sangat aman. Warna kuning menunjukkan elemen mulai bekerja cukup besar. Warna oranye menunjukkan elemen mendekati kapasitas. Sedangkan warna merah menunjukkan elemen telah melewati kapasitas. Pada hasil analisis struktur ini tidak terdapat warna merah. Sebagian besar batang berada pada warna hijau hingga kuning, sedangkan batang D2 memiliki warna yang paling mendekati merah karena mempunyai rasio sebesar 0,949. Namun karena nilainya masih di bawah 1, batang tersebut tetap memenuhi persyaratan desain dan masih aman digunakan. Mengapa dipilih batang D2? Dia dipilih sebagai objek pembahasan karena memiliki rasio kapasitas paling tinggi dibandingkan seluruh batang lainnya. Profil yang digunakan adalah double channel 400x110. Batang ini menerima gaya tekan sebesar yaitu sekitar 3,62 MN, sehingga menjadi batang paling kritis pada struktur. Walaupun demikian, kapasitas tekan profil masih lebih besar daripada gaya yang diterima. Selain itu, pemeriksaan terhadap kelangsingan, geser, dan momen menunjukkan bahwa seluruh persyaratan desain telah terpenuhi. Karena itu, batang D2 dinyatakan aman setelah sesuai ketentuan ISC 36016 metode LRFD. Dari hasil pemeriksaan kapasitas profil dapat disimpulkan bahwa seluruh elemen struktur baja telah memenuhi persyaratan desain. Pengecekan dilakukan terhadap gaya aksial, gaya geser, momen lentur, dan kelangsingan menggunakan metode LRFD sesuai ISC 36016. Batang paling kritis adalah batang D2 dengan nilai demand capacity ratio sebesar 0,949. Namun nilai tersebut masih berada di bawah batas yaitu 1, sehingga elemen masih aman. Visualisasi warna pada etaps juga menunjukkan tidak terdapat elemen yang mengalami overstress atau melebihi kapasitas desain. Dengan demikian, profil baja yang dipilih dinyatakan layak digunakan dan mampu menahan beban kombinasi atau kombinasi pembanan yang telah direncanakan. Sekian dari Muhammad Epkasin Halid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.